Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan pertolongan kepada kita semuanya, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin. Baik nikmat itu kita sadari maupun nikmat itu tidak kita sadari. Allah telah memberikan semua yang kita butuhkan. Allah memberikan semua yang kita perlukan. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Ya, dan kami telah memberikan apa saja yang kalian perlukan. Kami telah berikan kepada kalian semua yang kalian butuhkan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Lalu Allah katakan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Itu karena saking melimpahnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita wajib bersyukur kepadanya. Dan cara syukur yang tepat adalah apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dia mensyukuri nikmat Allah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu dengan cara memperbagus kualitas ibadah. Ya, memperbagus kualitas ibadah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi pagi ini
kita akan membahas tentang Izzul Islam. Ya, tentang keindahan dan ketinggian Islam. Sebelum saya lanjutkan, mohon majelisnya dirapatkan ke depan. Yang depan ini masih banyak yang kosong. Agak geser. Yang rumongso depannya ada longgar, segera diisi. Ya. Yang rumongso depannya longgar, untuk sementara nggak sembujung dulu, nggak apa-apa ya. Ya, maju dikit Pak tuh. Ada kosong, yang kosong diisi, depannya dikosong diisi. Kasihan nanti yang di belakang cek mboten napa ribet lagi, nggak tengah ngaji ngatur sop lagi, waduh, kayak TK itu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk mengawali mengantarkan materi kita pada pembahasan Izzul Islam ini, yang mana kita sebagai seorang muslim, saya ulangi, kita sebagai seorang muslim itu wajib paham, bukan sekedar tahu, wajib paham, ya, tentang kemuliaan dan keindahan agama ini. Karena dari sini nanti seorang muslim itu bangga menjadi seorang muslim. Nah, kalau bangga itu kan kudu ono sing di bangga nih, ngono lho. Nah, kalau panjenengan nanti ditanya satu misal, Pak, Ibu, yang jenengan banggakan dalam Islam itu apa? Kira-kira jawabin apa? Yo meneng ini gini tidak. Terus sampean belani, sampean puji, sampean sanjung itu kok apa nih? Oh, sampean uber-uber pengajiane, sampean teko apa sing didoleki iki apa no? Hebate apa Islam iku? Sehingga di sini nanti, Pak, jenengan kali kula nek mboten ngertos, yaitu nanti satu saat kita capek dadi Islam iki. Dan sangat tidak menutup kemungkinan kalau nanti pindah agama. Karena nggak ada yang dipuaskan, nggak ada yang dibanggakan. Milih itu kan kudu ono sing dibangga nih kan gitu. Seperti kalau apa keistimewaan istri Anda? Nggak ada. Nah, ini kan ini awal bencana kan begitu. Ya. Maka seorang muslim ini wajib mengetahui keistimewaan dan keindahan agamanya. Kenapa? Karena dari situ nanti orang itu semakin mantap jadi seorang muslim. Ya. Seperti kalau kami ngaji mantap di atas sunnah. Kenapa? Ya karena semuanya berdasar dalil yang bukan dibuat-buat. Akidahnya bisa dipertanggungjawabkan, ibadahnya bisa dipertanggungjawabkan, akhlaknya bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun ada orang ngaji sunnah kok akhlaknya elek, ikut duduk sunnah sing elek. Wonge sing mboten paham. Kalau jalannya ini sudah nggak bisa diragukan lagi kebenarannya, karena ada kepentingan apa-apa di sini. Nah seperti itu, Pak. Makanya bandingan kali kula niku kudu ngerti, wajib tahu, wajib ngerti apa keistimewaan agama kita dan apa hebatnya agama kita itu. Sehingga nanti kita lantang, aku bangga menjadi seorang muslim. Iku wani muni ngono. Ngoten. Nah, begitu kita ikrarkan saya bangga menjadi seorang muslim, kudu ngerti apa sing di bangga nih lah. Terus yang kita banggakan dalam Islam ini apa kira-kira?
Ini kemarin ada seorang Nasrani ingin masuk Islam, orang Filipina. Jadi kerja di Saudi, duwe kenalan wong Sidoarjo. Ya, karena kenalannya di alam arwah. Kan sekarang ada dunia apa? Dunia maya. Nah, itu kenalan, akhirnya Muslim. Tak tanya, kenapa Anda milih Islam? Ya, karena Islam itu sempurna. Apa kira-kira letak kesempurnaannya? Bingung dia jawab. Apa kira-kira letak kesempurnaan Islam? Keindahannya, katanya jaringan indah. Apa indahnya Islam itu apa? Kan kita itu mesti iso nerang nih toh, Pak. Sampai kenapa kok cari bakso di sana? Oh enak Pak, sing enak apa nih? Sing dodol. Dan sing dodol rondo. Kan lain ini kan. Nah, ketika kita tanya apa keindahan Islam, tidak bisa jelaskan dia. Ya, pokoknya indah. Ya nggak bisa. Coba jelaskan dikit aja. Sempurna lah. Kalau sempurnanya itu dari sisi mananya? Ya, nah itu bisa dijelaskan. Nah, jamaah sekalian, ada beberapa dalil yang kita kaji dulu. Ya, kita kaji terlebih dahulu tentang izul Islam ini, keindahan dan dahsyatnya Islam, tingginya Islam, mulianya Islam, dan indahnya Islam. Poin pertama bahwa tidak ada satupun kebaikan, tidak ada satupun kebaikan ya, tidak ada satupun kebaikan kecuali pasti diajarkan dan diperintahkan oleh Islam. Ya, satu lagi, tidak ada satupun kebaikan atau amal-amal yang baik. Tidak ada satupun kebaikan atau amal-amal yang baik kecuali pasti akan diperintahkan dan diajarkan oleh Islam. Nah, ini pengertiannya apa Pak? Ini pengertiannya adalah semua kebaikan tanpa sisa sedikit pun. Semua kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang baik itu semuanya diajarkan di dalam Islam untuk dilakukan. Nah, ini bisa dites nanti, bisa dicek, bisa dites, bisa dicek. Tolong sebutkan sifat yang baik atau amal yang baik yang belum diajarkan oleh Islam. Tolong sebutkan. Tolong sebutkan. Ada enggak sifat yang baik, akhlak yang baik atau perbuatan yang baik yang tidak diajarkan oleh Islam? Tolong sebutkan. Anda tidak akan temukan itu semuanya. Semua jelas nih? Coba dicari amal baik apa yang enggak diperintahkan oleh Islam. Kalau akhlak baik apa yang enggak diajarkan oleh Islam? Coba sebutkan apa saja. Perkataan, perbuatan, tindakan, pikiran yang baik yang belum diajarkan oleh Islam. Tolong sebutkan. Maka orang tidak akan bisa menemukan, karena semua amal baik, semua sifat baik itu sudah diajarkan di dalam Islam. Tidak tersisa. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, tidak ada satupun keburukan
atau sifat-sifat yang buruk atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Saya ulangi, tidak ada satupun keburukan atau sifat-sifat dan perbuatan yang buruk kecuali pasti dilarang oleh Islam. Nggih. Saya ulangi, tidak ada satupun keburukan atau sifat-sifat amalan-amalan yang buruk kecuali pasti dilarang di dalam Islam. Ini pun boleh dicek. Silakan, bebas jenengan selidiki, apa ada sifat-sifat yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk yang tidak dilarang dalam Islam. Tolong dicek, tolong diperiksa seteliti-telitinya, maka Anda tidak temukan baik itu sifat-sifat yang zahir maupun sifat-sifat yang batin, zahir maupun batin. Nah, ini sifat-sifat semuanya ada, namanya akhlakul karimah, ada akhlakul madmumah. Ada akhlak-akhlak yang baik, ada akhlak-akhlak yang buruk. Itu diajarkan dalam Islam. Semuanya diperkenalkan di sana. Akhlak yang baik itu meliputi apa saja, akhlak yang buruk meliputi apa saja. Jenengan cek, yang baik-baik tidak tersisa satupun, kecuali pasti diajarkan dan diperintahkan oleh Islam untuk dilakukan. Begitu kita lihat sifat-sifat yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, amal-amal yang buruk, tidak tersisa satupun kecuali pasti diapakan? Dilarang untuk dijauhi. Nah, dari sini Pak, dari sini Islam menjadi agama yang tertinggi. Persoalan hidup apa yang tidak diajarkan oleh Islam? Coba aktivitas harian kita tentang apa yang tidak dibahas di dalam Islam? Mulai dari bangun tidur, ada ilmunya? Dalam pergi ke kamar mandi, masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, bercermin, sisir, ada ilmunya? Ada yang nggak pakai ilmu? Ada yang nggak pakai ilmu? Banyak. Apa? Yang nggak pakai ilmu banyak. Loh, enggak, ini dah Islam ini loh. Islam ini loh. Ada yang nggak pakai ilmu? Oh, ya pakai. Loh, gitu loh. Terlalu tegang antum ini. Semuanya berdasarkan ilmu. Semuanya berdasarkan ilmu. Tidak ada satu aktivitas, Pak. Ya, tidak ada satu aktivitas pun dalam kehidupan kecuali di situ ada ilmu yang mendasarinya. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa dalil yang perlu kita pelajari untuk mengantarkan materi kita. Yang pertama, kita lihat surat 16 ayat 90. Ya. Surat 16 ayat berapa? 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Insyaallah. Ini perlu kita camkan baik-baik. Perlu kita camkan baik-baik. Di surat 16 ayat 90 menjelaskan 3 bentuk perintah dan 3 bentuk larangan. Surat 16 ayat berapa tadi? 90 menjelaskan tentang 3 macam bentuk perintah dan 3 macam bentuk larangan. 3 macam bentuk perintah itu disebutkan, yang pertama bersikap adil, 2 berbuat baik, 3 memberi kepada kerabat. Ya, ini 3 amalan baik yang diperintahkan Allah. Kemudian yang kedua tentang sifat yang buruk. Allah melarang 3 perbuatan yang buruk. Pertama, al-fakhsya, perbuatan keji. Yang kedua, al-munkar, perbuatan mungkar. Yang ketiga, permusuhan, kebencian, hasad dan dolim. Itu makna al-baghyu. Ya. Sekarang persoalannya perbedaan fakhsya dan mungkar. Kalau fakhsya itu kemungkaran yang mudorotnya sangat luas. Ya. Meliputi banyak areal. Sedangkan mungkar lebih spesifik, mudorotnya dialami oleh pelakunya sendiri. Jadi kalau fakhsya itu areal kerusakannya apa tadi? Sangat luas. Kalau mungkar lebih spesifik, kemudorotannya menimpa kepada pelakunya sendiri. Jelas nih? Dan kalau fakhsya luas maknanya. Contoh, khomer itu fakhsya, zina itu fakhsya, membunuh itu fakhsya, judi itu fakhsya. Kenapa? Kerusakannya sangat luas sekali. Ya, arealnya yang dirusak itu sangat luas, makanya disebut fakhsya. Nah, 3 macam bentuk perintah yang diajarkan dalam Islam dalam ini dan 3 macam bentuk larangan itu bukan batasan. 3 macam perintah, 3 macam larangan di surat 16 ini itu bukan sebagai apa? Batasan. Berarti mek telu sing diperintah, mek telu sing dilarang. Ini hanya simbolisasi. Apa tadi? Simbolisasi, simbol kebaikan dan simbol keburukan. Yang intinya dalam Islam tidak ada satu kebaikan kecuali pasti diperintahkan untuk diamalkan. Di dalam Islam tidak ada satupun sifat yang buruk, perbuatan yang buruk kecuali pasti
dilarang di dalam Islam. Dari sini sudah kelihatan jelas siapa Islam itu. Sabun? Dari sini sudah nampak jelas apa agama Islam itu. Agama yang mengajarkan semua kebaikan untuk dilakukan, agama yang melarang semua keburukan untuk dijauhi. Tidak ada agama seperti ini kecuali Islam. Kalau perintah-perintahnya dijalankan, 3 tadi coba lihat, adil, ihsan, memberi kerabat. Ini kalau dilaksanakan, dan larangannya kita lihat, faksa, mungkar, permusuhan. Ini kalau dijauhi, yang mendapat manfaat siapa? Yang mendapat manfaat siapa? Hanya umat Islam saja atau semuanya? Jadi nek syariat Islam itu dilakoni tenan, contoh adil. Apa adil itu hanya kalangan umat Islam saja? Jadi ini kalau ini diterapkan yang mendapat keuntungan siapa? Lagi ini kok bengok-bengok wedi syariat Islam ditegakno. Sing ngrugekno menungso niku. Sing ngrugekno. Sing di agama sing rusak. Kalau perintahnya ditegakkan, kebaikan yang berdiri. Kalau larangan dijauhi, pasti ketenangan akan didapat. Lah terus sing ngrugekno menungso iku sing di syariat Islam niku. Sing pundi? Larangane napa perintah sing ngrugekno wong niku? Semuanya mendapatkan manfaat dan maslahat. Itu yang disebut dengan rahmatal. Larangan niku rahmat. Maksudnya rahmatal alamin deret-deret gak karu-karuan. Nek ngaji ono larangan, rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat. Terus rahmatan lil alamin ku membolehkan semuanya. Zina boleh, mabuk boleh. Iku gak rahmat, itu laknat. Ngerusak niku laknat, ndi ngerusak niku rahmat niku. Dan larangan-larangan dalam Islam sampeyan tingali. Sing dilarang iku apa? Barang sing apik sing dilarang. Napa barang sing elek? Sampeyan cek ngeten iki. Ini kok bahas so kena Wahabi ini sing kena. Sakniki niku watuk Wahabi, wahing Wahabi. Kok cik nemene sampean bencine ambek Wahabi ku lho. Tak takoni Wahabi napa Pak Wahabi? Nggih mboten semerap ngono e. Pokoke Wahabi. Wis pokoke Wahabi. Mangane sakniki dai-dai niku gak wani bahas larangan-larangan sakniki, Pak. Larangan-larangan haram-haram wedok sing diharam napa gak ono sing wani bahas niki. Ustad-ustad niku. Kenapa? Wedi dijuluki Wahabi. Makanya kalau matur teng pundi kemawon, termasuk teng ormas-ormas teman-teman ormas itu yang katanya pegangan Quran son saniki merotoli kabeh niku pun. Karena punya kepentingan semuanya. Nek kepentingannya dakwah, berarti syariat itu dikenal kalau masyarakat. Lho ngoten. Masalah fikih nanti kuwat sing mboten dibahas teng masyarakat niku. Ngeri alis, nyambung rambut, tabarruj iku kalau sing bahas. Nek bahas iku ciri-cirine Rabi. Kula takoni, jenengan iki napa? Sakarepmu ngono kok. Jenengan Wahabi Ustaz. Yus omongan Wahabi lah wis mari to wis. Nek umpama iya kate lapo, nek kae kate lapo ngono. Ngono lho. Persoalannya itu, apakah perbuatan saya ini salah menurut syariat? Ojo bener gak iku diukur karo organisasi. Salah sampean ngukur ngono iku jenenge ta'assub namanya. Paham ya? Cocok gak karo Quran iki bener gak menurut Quran? Ngono lho. Ojo diukur karo organisasi. Lah nek sampean gawe standar organisasi, ya tergantung pimpinane organisasi. Lah nek pimpinan liberal piye ukurane sampean? Kok wae bener agama ya kiri. Ya koyo wingi niku. Ono paus mlebu masjid, ibadah di masjid, endi ormas-ormas sing komentar? Ora ono. Pimpinan-pimpinan agama endi sing komentar? Ora ono. Iku bener apa enggak perbuatan niku? Agama lain ibadah dalam masjid, niku bener apa ora dalam masjid? Bener apa salah? Wani sing komentar, ora ono sing wani. Kene ngomong Wahabi.
Wis sak karepmu. Akhirnya umat niki buta huruf kepada hukum ini. Buta huruf kepada hukum nih. Karena tokoh-tokoh agamanya gak wani muni tentang yang haram. Ngapunten Mbak, ngapunten. Ini keterlaluan soalnya sudah. Wis kebaju tenemen. Saya ngomong begini, Masya Allah, sangat miris kalau kita ngelihat itu. Miris. Sampai ke masjid-masjid saya takaran, Pak, Bu, menurut panjenengan dosa sing paling gede niku napa? Jawabnya serem Pak, syirik. Ngoten. Oh nggih, si eling berarti sampean ngono. Si eling berarti. Yakin syirik niku dosa terbesar? Nggih yakin. Kira-kira nglakoni syirik niku dampake napa? Oh kuat Ustaz, amal kita terhapus semua, Islam kita batal, diancam neraka, nggak diampuni oleh Allah kalau mati belum tobat. Oh seeling berarti. Dolim di atas dolim napa Pak? Syirik, seeling Pak. Maksiat di atas maksiat apa? Apa syirik? Ngerti ternyata. Ini satu kenikmatan. Saya ngerti. Pertanyaan saya kedua. Kalau tanggal-tanggal teng jamaah di masjid-masjid saya tanya itu. Lah sakniki niku syirik niku wonten apa mboten Pak? Kathah ngono jarene. Oh seeling berarti. Pertanyaannya ketiga, kenapa kan sing bahas? Sedikit sekali yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Jelas niki nggih? Nah, makanya Islam itu mulia. Itu dalil pertama surat napa wau? Surat napa wau? An-Nahl ayat 90 niku simbolisasi bahwa tidak ada satupun amal kebaikan kecuali diperintahkan oleh Islam untuk diamalkan, dan tidak ada perbuatan buruk kecuali pasti dilarang untuk dijauhi. Itu dalil pertama. Dalil kedua yang menunjukkan betapa dahsyatnya Islam, betapa tingginya Islam, dan betapa indahnya Islam. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan surat wonten gini di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Ya, Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun. Tidak tersisa sedikit pun. Ngeten iki pengertosane pripun? Maksudnya tidak tersisa sedikit pun. Itu menunjukkan pripun? Semuanya. Semua mutlak sudah tanpa sisa sedikit pun. Ya, tidak tersisa sedikit pun. Yuqarribu minal jannah, amalan yang bisa mendekatkan ke dalam surga. Ulangi, tidak tersisa sedikit pun amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, yang mendekatkan orang ke dalam surga. Wa yubaitu minan nar, dan tidak tersisa sedikit pun amalan yang bisa menjauhkan dari neraka. Ulangi, tidak tersisa sedikit pun amalan yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam surga, dan juga tidak tersisa sedikit pun amalan yang bisa menjauhkan orang dari neraka, illa waqad buyyina lakum, kecuali sungguh sudah dijelaskan dan diajarkan kepada kalian semua. Nggih, kula ulangi meleh.
tidak tersisa sedikit pun. Ya, amalan yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam surga dan tidak tersisa sedikit pun amalan yang bisa menjauhkan seseorang dari neraka, melainkan atau kecuali sungguh sudah dijelaskan dan diajarkan kepada kalian. Ini menunjukkan tentang Islam adalah agama yang sempurna. Masya Allah. Semua tanpa sisa, Pak, tanpa sisa. Tidak satu pun tersisa amalan yang bisa mendekatkan orang ke dalam surga. Tidak tersisa satupun amalan yang bisa menjauhkan orang dari neraka, sudah diajarkan. Sehingga dengan adanya penjelasan ini, umat Islam itu kalau ingin dapat pahala, gak usah gawe ibadah maneh, gak usah gawe ibadah maneh. Kepingin masuk surga melalui sholat, kepingin mendekat ke dalam surga melalui sholat, wis tak takoni, sholat opo sing durung diajarno oleh Nabi? Sholat apa? Sholat sunnah apa yang Nabi belum ngajarin? Sehingga kok banyak orang membuat sholat baru. Hah? Apa Nabi gak ngajari? Apa Nabi kelalen? Hah? Apa Nabi lupa? Ini camkan baik-baik, camkan baik-baik. Pun ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Oleh Imam Daruqutni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, al-Islam ya'lu wala yu'la. Al-Islam ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa mengungguli ketinggiannya. Islam itu tinggi. Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Apa yang membuat Islam itu tinggi? Kesempurnaan ajarannya, kelengkapan syariatnya. Makanya urip niku mangke niku nek ditoto kali syariat Islam, rumah tangga pun akan menjadi seindah agama ini. Semuanya tertata rapi dengan tepat, semua tertata dengan indah sesuai dengan aturan-aturan agama ini. Itu dalil yang keberapa? Yang ketiga. Dalil yang keempat. Dalil yang keempat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dan imam-imam yang lain dari sahabat Salman Al-Farisi
dari sahabat Salman Al-Farisi. Dia berkata, dia bercerita, qala lanal musyrikun, orang-orang musyrik berkata kepada kami, bertanya kepada kami. Apa kata orang musyrik? Qalu, mereka berkata, qad allamakum nabiyyukum kulla syai'. Ya, sesungguhnya nabi kalian, sesungguhnya nabi kalian, allamakum, telah mengajarkan kepada kalian. Sungguh nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian kulla syai', segala sesuatu, segala sesuatu, hatta sampai-sampai al-khira'ah, al-khira'ah, hurufnya pakai huruf kha, bukan qaf. Pakai apa? Kha. Khira'ah, bukan qira'ah. Ya. Kalau qira'ah berarti bacaan. Khira'ah ikut cebok. Makanya nek ngaji makhrote kudu bener lho, ngono lho. Nggih. Makanya ibu-ibu juga gitu, kalau mau menamakan anaknya, punya cucu, ojo angger krungu bahasa Arab. Anakku ingin menjadi, aku ingin cucuku nanti menjadi ahli qori. Nah, karena perempuan akhirnya jadinya khira'ah. Lah khira'ah niku cewek. Karpe qira'ah ngono. Gak ngerti huruf, akhirnya qafnya berubah menjadi kha. Lah kalau kha maknanya apa? Cewek. Nek qaf jadi bacaan. Nek qari'ah, qari'ah pakai qaf, qari'ah pakai hamzah, qaf pakai hamzah niku wong wedok sing maca. Qari'ah, qaf pakai hamzah, wong wedok maca Quran. Nah, nek qari'ah pakai ain ku kiamat. Makanya jenenge wedok aja qari'ah. Anakmu jenenge sapa? Kiamat. Niku penting Pak kangge dipelajari niku. Ya, sami dengan amin, amin, amin. Niku itu mana nih? Pun gak usah bahas masalah amin. Dilanjut. Dalil kang nomor pinten wau? Nomor? Nah, jadi orang musyrik niku tanglet teng sahabat Salman. Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai urusan cebok pun diurusi. Sampai urusan cawi diajarkan. Apa demikian? Orang musyrik bertanya demikian. Lalu sahabat Salman menjawab, ajal, na'am. Segala sesuatu diajarkan kepada kami, segala persoalan diajarkan kepada kami, sampai urusan cewek pun diajari dalam Islam. Lah kalau urusan cebok saja itu diajari, apalagi urusan yang lebih besar dari cebok. Dan disinilah Pak, Masya Allah, betapa indahnya, betapa menakjubkannya ajaran di dalam agama ini. Cuma saja yang kita pelajari sedikit dan yang kita amalkan lebih sedikit. Itu yang menjadikan kita umat Islam ini menjadi umat yang mengecewakan. Agamanya begitu menakjubkan, syariatnya begitu mengagumkan. Kenapa umatnya mengecewakan? Sebab
ilmunya tidak sepenuhnya dikaji dan tidak sepenuhnya diamalkan. Bapak-bapak, wonten sing dereng apal baca doa bercermin? Coba. Ada yang sudah hafal semua? Doa bercermin, hafal semua sampun bapak-bapak? Wis kula husnudon jenengan ini kayaknya nggak pernah bercermin. Mangkane kula niki mboten nate berayu Ustaz, mboten nate maca doai karena saya tidak berkepentingan untuk bercermin. Makanya wajahnya banyak yang menyedihkan. Bercermin wonten dongane mboten? Ada doanya. Allah. Kalau dikasih PR gimana nih? Bulan depan apalan situ-situ. Ya nama kira-kira. Nanti kasih hadiah sama panitia ya. Yeah. Ayo diamal nunggal situ Pak. Ya, ditata satu persatu sehingga rumah kita itu, masya Allah, itu pintu surga kita itu. Itu pintu surga kita ini. Rumah kita tuh full dengan amalan-amalan. Itu nek syariat niki dipun tegakkan sak bener-bener ya. Sampun itu dalilnya. Yang keempat ya. Yang kelima. Baik, terakhir. Surat 7 ayat 33. Surat 7 ayat 33. Sampun kepanggih. Monggo langsung dipun terjemah nih. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, Insyaallah. mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Insyaallah niki. Katakan Muhammad, katakan wahai Rasul, ya, Robku, ya, sesembahanku itu hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Masya Allah. Jadi sing diharamkan dalam agamaku ini adalah apa? Perkara-perkara yang keji, perbuatan-perbuatan yang mengerikan dampaknya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu yang dimaksud rahmatan lil alamin. Jadi larangan-larangan dalam Islam itu demi kemaslahatan manusia. Makanya dilarang. Kenapa kok dilarang? Karena di dalam larangan itu pasti mengandung mudorot. Tidak ada yang dilarang dalam Islam kecuali di dalamnya mengandung bahaya. Hanya saja bahaya-bahaya yang dalam larangan itu ada kalanya diterangkan secara jelas, ada kalanya tidak. Kenapa? Itu ujian bagi kita. Yakin nggak dengan perkara yang gaib? Paham nih? Yakin nggak dengan perkara yang gaib? Itu termasuk bagian hikmah. Tidak dijelaskan secara rinci tentang dampak buruknya. Ada hikmahnya di sana. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Islam itu sempurna. Islam itu menakjubkan. Islam itu mengagumkan. Agama yang sangat tinggi. Nilai-nilai akidah keyakinan, nilai-nilai sosialnya, nilai-nilai akalnya, dan nilai-nilai sifatnya. Pun itu ayat-ayat, dalil-dalil secara global. Sekarang kita rinci. Kita lihat, betulkah
Islam itu memerintahkan hanya yang baik-baik saja dan melarang yang buruk-buruk saja. Kita cek sekarang. Pertama, ini kita ambil dari kitab Usulul Iman. Kita nukil dari kitab Usulul Iman dan kitab-kitab yang lain. Di kitab Usulul Iman itu karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang Masya Allah menggambarkan nilai-nilai keislaman yang sangat agung sekali. Ya, makanya menawi wonten agama lain yang cerdas, yang teliti, yang jeli, yang jujur, orang-orang agama lain yang jenius akalnya, yang cerdas pikirannya, yang bening hatinya, begitu membaca syariat perbandingan kitab pasti akan masuk Islam. Pasti akan masuk Islam. Makanya sing pindah-pindah tengah agama Islam niku rata-rata sing cerdas-cerdas. Lawang Islam sing meninggalkan Islam niku rata-rata sing ngoten. Enggak apa-apa, tukar tambah. Karena faktanya begitu. Nggih mboten? Sing mlebu Islam niku pendeta, biarawati, pastor, enggak main-main sing masuk nih. Sing masuk sana sudah selesai. Enggak usah dibahas. Coba sih masuk ke sana itu rata-rata nopo? Kena supermi. Lenganan. Kena supermi. Dan yang lain. Tapi yang jelas bukan karena perbandingan agama. Sing masuk ke sini rata-rata perbandingan. Cerdas-cerdas rata-rata. Karena mereka milih sesuatu yang diterima oleh jiwanya. Nah, ngaten. Sekarang kita rinci ya, satu persatu antara perintah dengan larangan. Nanti dicocokkan ini, Pak. Pertama, ya'murullaha bitauhid. Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Wa yanha anisyirk, dan melarang dari kesyirikan. Allah perintahkan bertauhidkan Allah dan melarang syirik. Apa kebaikan tauhid dan apa buruknya syirik? Menurut jiwa, nanti dikupas. Tauhid itu menghasilkan ketenangan jiwa, kekuatan batin, rasa aman di dalam pikiran, ketergantungan kepada zat yang maha kuasa. Tenang jiwanya, tentrem batinnya, itu ahli tauhid. Lah nek kula biasa mending ngaji tauhid, sik kok gampang sumpek, iku berarti tauhid durung mlebu ning ati. Mosok ahli tauhid kok sambatan ning. Mboten cocok. Tauhid santet. Ana sing bermasalah nih, saya setu nih. Ada yang kurang Pak pembahasan ini. Ngapunten sangat, ngapunten sangat. Ada yang kurang. Kalau bahas masalah akidah niku paling banyak dibahas secara global. Oncek-oncekane kurang. Ngoten lho. Contoh, iman menghasilkan ketenangan batin dan diberi penghidupan yang baik. Keterangannya ya apa iki? Ini kisah mengrungokno khotbah, gak masuk. Kehidupan yang baik apa? Aku ya sumpek bendino. Gak baik-baik. Gak baik-baik saja. Nggih mboten? Ya iya, kenyataannya kan ngono. Nyambut gawe ya ngene-ngene iki ae. Mari oleh bayaran setor nang bojo. Engko njaluk maneh angel. Lho ngono. Duit niku Ustaz, nek nampun kecekel wong wedok kaya iwak mlebu jaring. Oh ngene kok penghidupan yang baik. Lah niku oncek-oncekane kurang kula maksud niku. Pendalamane sing kurang. Global kita semuanya ini. Iman menghasilkan tentram. Tentram itu ya apa? Kan perlu dioncei. Tenang dengan senang itu sama apa enggak? Ngono lho. Senang dengan bahagia itu sama apa enggak? Ku kan perlu dioncei. Gitu. Sehingga awak dhewe iki sering, lah iku enggak tahu salat, enggak tahu ngaji, enggak tahu nutup jilbab, uripe kok enak. Enak iku standare apa? Seneng-seneng lah, seneng iku bahagia ta. Jawabnya apa saiki? Hah?
Senang apa pasti bahagia? Enggak. Senang apa mesti batinnya tenang? Hah? Seneng loh Bapak. Seneng loh iki. Kan seneng. Apa nek ati wongku rasane seneng, atine mesti tenang? Jawabnya ora. Makanya wong niku nek sumpek terus pergi ke tempat rekreasi, itu bukan mencari ketenangan, mencari kesenangan. Iya betul, tapi belum tentu tenang. Kenapa? Sumpek mana mulai niku duwe entek, awake pegel kabeh. Iku durung sing kecentok bakso larang, ngomel gak karu-karuan. Nggih mboten? Iku kudu dionceki. Bahagia iku apa? Ngono lho. Ya, menderita itu apa? Ada teman-teman kita nek nurut kita menderita. Uripe apa noi? Mangan iku jarang, iwak daging niku jarang. Apa maneh ikan bakar? Jarang sekali. Jarang sekali karena minimnya ekonomi yang mereka miliki. Tapi apa menderita? Lha ngene jawabannya. Apa dia menderita? Durung mesti. Wong sampean kali kula niki sing uripe penak-penak iku sering menderita. Apa maneh gak enak? Loh saya itu apa itu penderitaan? Itu perlu dikupas sehingga nanti kita itu bisa, kalau orang Jawa bilang itu iso nyelehno awak sing tenan. Dengar loh. Bun ya, sedangkan syirik itu menghasilkan jiwa yang lemah, batin yang lemah, pikiran yang lemah, kekacauan itu menimpa batinnya. Karena orang yang berbuat syirik menggantungkan diri kepada makhluk, dan dia ditinggalkan oleh Allah. Nanti ada pembahasan penjabarannya, ayat-ayatnya lengkap Pak. Ayat-ayatnya lengkap. Maka ini perlu dikaji secara detail. Jadi betul-betul kita itu bangga jadi mukmin itu punya iman itu luar biasa. Punya iman itu luar biasa. Pun itu yang pertama, nanti akan kita kupas rinciannya. Yang kedua, bandingkan antara perintah dengan larangan. Yang kedua, ya'muru bisidqi wa yanhanil kadzibi. Nomor kali, Allah merintahkan kita jujur, melarang lawan jujur bohong. Nah, ngaten, sampai tinggal ini. Jujur apa manfaatnya? Dusta apa mudorotnya? Tapi wong milih seneng jujur apa seneng dusta? Dalek wong jujur sakniku niku kaya makhluk langka Pak sama gini. Bon, nanti kita petakan ini nanti. Yang ketiga, ya'muru bil adl wa yanha 'anil jur. Allah perintahkan kita jujur, adil. Maaf, Allah perintahkan kita adil. Ya, dan melarang dari zalim. Allah perintahkan kita adil, Allah melarang zalim. 4, Allah perintahkan kita untuk bersikap amanah. Jadi dengan lihat perintah-perintahnya, apa ada perintah yang jelek? Ono tak perintah sing elek ngene Islam niki. Makanya dicek nih situ-situ. Jadi nanti kita itu betul-betul bangga menjadi seorang muslim itu. Bangga menjadi muslim itu. Ojo engko sampean takoni pas ana wawancara, apa kira-kira yang Anda banggakan dalam Islam? Ya ndak tahu, Pak. Iku ojo sampe ana jawaban koyo ngene iki. Yang keempat apa? Allah perintahkan amanah, Allah melarang khianat. Ayatnya ada, dalilnya ada. Yang kelima, ya'muru bil wafa. Allah perintahkan kita penuhi janji. Ya, Allah perintahkan kita untuk memenuhi
janji, melarang ingkar janji. Jadi kalau janji, penuhi janjinya. Bukankah ini kemuliaan? Enam, ya'muru bibiril walidain. Allah perintahkan kita untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa yanha 'anil uquq, dan Allah melarang dari berbuat durhaka. Lihat perintah bandingkan dengan larangan. Allah perintahkan kita untuk berbuat ihsan, birrul walidain, dan melarang apa tadi? Durhaka pada orang tua. 7, ya'muru bisilatirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyambung kekerabatan, mengharamkan memutuskan kekerabatan. Haram hukumnya, tidak boleh. Coba lihat, ini kalau diterapkan siapa yang mendapat keuntungan? Apa hanya orang muslim saja? Allah perintahkan kita untuk silaturahim, melarang anil qati'ah, dari memutuskan silaturahim. 8, ya'muru bihusnil jiwar. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, memuliakan para tetangganya. Berbuat baik kepada para tetangganya, dan melarang ansayyi'ah, dari perbuatan buruk. Yang ke-9, Islam memerintahkan kita bikulli khuluqin fadil. Ya'muru bikulli khuluqin fadil. Allah memerintahkan kita kepada semua akhlak-akhlak yang utama. Ya, Islam memerintahkan kita untuk memiliki semua sifat-sifat yang utama. Wa yanha an kulli khuluqin safil, dan melarang kita semua dari semua akhlak yang tercela. Insyaallah Allah merintahkan kita dengan semua akhlak yang utama, dan melarang kita dari semua akhlak yang tercela. Yang ke-10, ya'muru bikulli amalin salih. Memerintahkan kepada kita dengan semua amal-amal yang solih. Jadi kalau tadi akhlaknya, sekarang amal-amalnya. Semua amal yang soleh itu diperintahkan dalam Islam. Wa yanha an kulli amalin su', dan melarang dari semua amalan yang buruk. Sebelas, ya'muru bil ijtihad ay al mujahadah. Islam
memerintahkan kita untuk hidup yang sungguh-sungguh, menjadi manusia yang semangat, wa yanha 'anil kasal, dan melarang kita dari perbuatan malas. Allah perintahkan kita untuk hidup bersungguh-sungguh jalani segala sesuatu, dan melarang kita dari sifat malas. Dua belas. Yang ke-12, Islam memerintahkan kita untuk menjadi hamba yang kuat, melarang kita menjadi orang yang lemah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Allah merintahkan kita untuk sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang kuat, lebih dicintai dan lebih baik dalam pandangan Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ya, Allah merintahkan kita untuk menjadi orang yang kuat dan melarang kita menjadi orang yang lemah. Yang ke berapa? 13. Allah perintahkan kita untuk atau gemar memberi, dan melarang meminta-minta. Masya Allah, ini Islam memerintahkan kita supaya menjadi orang yang gemar memberi, melarang dari sifat meminta-minta. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, demikian. Yang terakhir, yang ke 14, Islam memerintahkan kita untuk menjadi umat yang banyak memberi manfaat. Islam memerintahkan kita untuk menjadi orang yang banyak memberi manfaat dan mengharamkan dari perbuatan menimbulkan mudarat. Allah haramkan kita dari perbuatan yang menimbulkan mudarat. Makanya kalau kita hidup di mana saja, mau berbuat apa saja, niku dipertimbangkan. Bukan cuma seneng ini mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat. Ini diantara perkara-perkara yang diajarkan dalam Islam. Coba Bapak Ibu perbandingkan antara perintah dengan larangannya. Anda lihat, Anda simak. Tinggal dalil-dalilnya untuk kita kaji di waktu yang akan datang, insya Allah. Sebelum kita akhiri, ini ada beberapa pertanyaan. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Apa benar meninggalkan sholat sunnah rawatib saat safar itu justru termasuk bagian dari mengamalkan sunnah?
walau tidak ada udzur. Jawabnya benar. Ya. Safar itu bagian dari udzur. Safar itu bagian dari udzur. Ya, makanya dianjurkan untuk menjamak atau mengqashar. Lah kalau yang wajib saja dikosor, lah gimana kita mengamalkan sunnah? Sakit dipaham nih? Lah yang wajib aja dikosor, gimana kita mengamalkan sunnah? Sakit dipaham maksudnya nih? Maka itu hikmah dibalik keadaan manusia. Karena mau diakui atau tidak, wong safar niku kepingin santai. Ya, ndak ingin ada beban-beban yang menyelimutinya. Dan Islam memahami tentang psikologis manusia. Termasuk jamaah tidak boleh ditinggalkan. Sholat jamaah itu wajib. Kecuali ada salah satu udzur adalah pada saat kita baru datang perjalanan dalam kondisi lapar, dalam kondisi capek, dalam kondisi haus, kemudian bersamaan dengan kita tiba di rumah, bersamaan sholat jamaah dikumandangkan. Sholat dhisik apa mangan dhisik? Itulah indahnya Islam. Mangan dhisik daripada semaput. Duduk semampu denger-dengerin itu Pak. Gak bisa tenang jenengan. Santai, boleh santai memang. Itulah indahnya Islam. Jelas nih. Tenangkan dulu, bersihkan badan dulu, rebahkan diri dulu. Karena sholat itu pendekatan seorang hamba kepada Allah. Aja sampean sholat kemringet, awain drumus, keringite kemlocor, wetenge luwe, gorokane garing, sementara makanan sudah disiapkan. Sholat ya gak ketok kiblat. Saged dipaham niki? Nah, berdasarkan hadis bahwa Rasulullah tidaklah sholat sunnah saat safar kecuali witir dan sholat fajar. Betul memang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ngeten niki wonten kanca-kanca sing kenceng sing kekeh tetep dijalankan sholat sebagaimana mestinya. Yang papat ya sing dohor ya papat ya di asar nanti dipatkan asar. Lah wong sampean niku lho sing nggawa agama lho ngekeki enteng, sampean kok kepin membebani diri. Ya. Ya pun kersane lam keyakinan ngoten aja senengane soro. Wong dikei enteng soro, tapi hari niku Pak semuanya diperberat akhirnya. Semua ibadah niku akhirnya berat semua, ngoten lho. Wong asli agama niku enteng kok. Sampeyan tingali ngeramut mayit niku enteng gampang sekali. Mayit itu 1 dimandikan, 2 dikafani, 3 disolati, 4 dimakamkan, 5 didoakan. Mari wisan. Lah sampean kali kula pernik-pernik maneh, dikepyok kembang kuning, dikepyok beras kuning, sawati dhuwit recek ya ora tak jupuk recek kok. Sing disawatno 100.000 ya tak jupuk. Lah sing ngongkon ngono iku sapa ngono lho. Ora ana Kiai Imam Syafi'i nggih mboten ngajari ngoten niku. Cobi sampeyan tingali fikih madzhab Imam Syafi'i tentang perawatan jenazah. Ono sing dikepyuri beras kuning ngono kuwi. Dan saya tanya langsung kepada para pelaku di kampung saya sana. Ya saya dekati bibi saya itu waktu ngulet beras kuning waktu ada orang meninggal. Bude, sakjane ngeten iki damel napa sih ngono? Napa teman manfaate napa? Jawabe napa? Nek awakmu gak seneng gak usah muni. Ngono jawab. Lho gak ngono. Bukan masalah seneng ndak. Mungkin nek semerap manfaate napa iki gawe ngusir penyakit apa gawe ngusir balak. Engko tak amalno ngono lho. Jawabe napa? Aku dhewe ya ora ero. Ya pokoke ngene, biasa ngene ya ngene ngoten niku.
Aneh-aneh, Pak. Mari ngoten wonten sing mari dimakamkan, dukure digawe kendi. Lho iki digawe sapa? Ngono lho. Digawe sapa iki? Apa nek sing mati engko bengi tangane metu? Njoko kendi. Apa piye? Ngono lho. Kan wajar-wajar kita saya tanya, kok jawaban ini seneng muni menengo. Iki bukan jawaban itu. Pertanyaannya satu, itu untuk apa? Ngono lho. Terus malah ono gedang sak jengke iku kanggo sapa? Sing mati apa sing gali? Ngono lho. Aneh-aneh, Pak. Bon nggih? Dadi ribet akhire. Wong syariat niku gampang. Ad-dunya yusrun, agama itu mudah. Agama itu wala yusyaddidu, jangan dipersulit, jangan diberat-beratkan. Ya, saya ngajari manasik niku, Pak, teng teman-teman niku. Wong nyekel niku tiap muter-muter niku ndelok sampean muter tawaf iku ndelok catatan apa? Doa putaran pertama, putaran kedua. Gak ono bedane, Mak. Doa itu enggak ada ketetapan. Lho nggih ta, Ustaz? Nggih. Sing ditatnon niku dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, itu aja yang ditetapkan dengan baca Robbana Atina Fid Dunya. Lah terus sak marini sembuwarang. Lo angsal langsung diuncalno pun kula melok sampean. Ngono jarine. Tuas kula mikir teng mriki, Ustaz, putaran pertama tak ditani. Iki mang putaran keberapa? Ribet. Lah nek buku niki telesot ya apa? Jangan dipersulit, jangan dipersulit. Kata Pak Kiai kemarin, menambah-nambah itu bid'ah, mengurang-urangi khianat, merubah-rubah khurafat. Ingat-ingat itu. Iku dawuhe Pak Kiai. Niku kula gacoki temen. Kula gacoki temen saestu niku. Niku perlu disarah. Perlu disyarah. Nambah-nambahi ibadah Rasul bid'ah, ngurang-ngurang ibadah Rasul khianat, ngerubah-ngerubah cara ibadah Nabi khurafat. Nah, kula pegang nih. Ini anak sing ngomong niku ngeprank, berarti dia ngeprank sekian banyak orang. Dan dia ngeprank Allah Subhanahu wa taala, akan berwasiat, ya Allah maafkan aku ngeprank. Betapa rendahnya. Dan mudah-mudahan itu awal kebaikan. Mudah-mudahan itu awal, dan kita nggak usah terlalu sampean dhewe yang ngono blunter ngono. Saya ingatkan teman-teman, iki bener ta? Kalau benar, insya Allah bermanfaat bagi beliau, bermanfaat bagi Islam, bermanfaat bagi umat. Cuma yang saya tahu beliau itu sering berubah, gak lito. Ya, Allah alam, semuanya itu ada Allah yang saya nggak yakin lah, nggak yakin kalau itu spontanitas langsung ceramah. Itu sudah disiapkan sejak awal materi itu, apalagi di Masjid Al-Akbar. Allah alam, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah berikan petunjuk kepada beliau. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita sedang liburan dan melihat keindahan kekuasaan Allah seperti pemandangan, bolehkah kita foto dan posting di sosmed dengan maksud takjub atas kekuasaan Allah itu? Kalau pemandangan ini sampai untuk sendiri tidak masalah. Kalau jenengan sosmed tunjukkan bahwa aku sedang ada di Dubai, nah ini masalah gitu loh ya. Itu masalah. Hukum asal boleh. Hukum asal boleh lah. Waktu di foto niku pemandangan itu apa sampean katut? Nah, itu masalah gen. Itu masalah. Kenapa? Pemandangan yang indah itu bisa hilang gara-gara wajah sampean. Kan gini. Lho nggih mboten. Iku pemandangan indah wis aja ditambahi, nambah iku bid'ah. Pemandangan sing nyetel Gusti Allah pun indah, sampean foto jebret kan ora apa-apa. Tidak masalah. Jangan disisipi, aku lo lagi di sini, aku lo lagi di itu, jangan sampai. Ya, saya berkali-kali dengan istri saya menyaksikan air mancur di Dubai, Pak. Ya, di YouTube.
gak rono. Olah opo ndelok banyu dek rono. Pun nggih. Jadi hukum asal boleh, cuma kalau kemudian wajah kita dipajang di sana lah, itu tujuannya untuk apa? Jelas? Apalagi kalau yang foto ini akhwat. Lah si nonton sapa ae? Ayo. Akhwan apa akhwan? Yang nonton siapa ini? Kalau akhwat tok mungkin ada masalah, cuma tetap saja mungkin lebih selamat nggak usah wajah kita diikutkan, karena apa? Memperburuk suasana. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana kalau punya orang tua yang sudah sepuh, sering berbuat salah tapi tidak mau mengakui salahnya, bahkan menuduh orang lain yang mencuri. Bila dinasihati baik-baik dan lemah lembut, semakin marah, merasa benar, dan malah parah karena merasa benar. Atau kita harus bersikap tegas? Apa nih? Biar apa nih? Bagaimana surahnya? Iya, Allah bicara secara khusus berkaitan dengan orang tua. Saya ulangi, Allah berbicara khusus bagi orang tua yang sudah lanjut. Disebutkan di surat Al-Isra, ya, pada ayat 23 sampai 24. Secara khusus Allah sebutkan, jadi secara umum maupun secara khusus. Kalau secara umum, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Ya, hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Berbuat baik pada orang tua itu umum sifatnya, baik orang tuamu itu masih muda maupun sudah tua. Nah, secara khusus ada ayat lagi, imma yablughanna indakal kibara au ahaduhuma. Adapun ketika orang tuamu sudah lanjut usia, salah satunya atau kedua-duanya. Perhatikan, kalau sudah lanjut usia, perhatikan. Satu, fala takul lahuma uf. Jangan sekali-kali kamu berkata uf. Uf itu bahasa isyarat. Imam Ibnu Abbas menyebutkan yang disebut uf itu kata-kata yang menunjukkan jengkel dengan orang tua, tapi diucapkan dengan kalimat yang sirri, orang tua nggak dengar. Kalau orang Sidoarjo itu ini kalimat apa? Kalimat apa ini? Kalimat yang menunjukkan nggak suka. Itu para ulama mengatakan fala takul. Fala ini masuk lam tahrim, lam yang menunjukkan haram hukumnya. Bicara seperti itu kepada orang tua. Sampun jelas nih? Sampun jelas? Berkata, iki nulis piye Mas? Gak iso ditulis Mas. Piyek masuk ngono. Nulisnya piye nulisnya? Gak bisa. Itu menunjukkan kata yang sedikit sekali tapi punya makna yang dalam, yang menunjukkan kata-kata itu kecewa kepada orang tua, namun orang tua nggak dengar. Itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Itu satu. Yang kedua, falatan harhuma, dan jangan sekali-kali membentak keduanya, berkata keras kepadanya. Wa kullahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan ucapan yang mulia. Kalimat yang mulia itu apa? Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas mengatakan jamilun layyinun.
Kalimat itu indah, kalimat itu lembut. Kalimat indah dan lembut itu adalah susunan bahasa yang harus kamu siapkan untuk disampaikan pada orang tua. Paham nih? Nah, kalau kemudian di sini ditanyakan bersikap tegas, ini maksudnya piye? Kita harus bersikap tegas pada orang tua. Tegas ini harus, jangan diartikan tegas itu kasar. Tegas itu nggak harus keras. Paham ini? Contoh, ada ibu-ibu nanya, Ustadz, boleh nggak wanita keluar rumah sebentar? Kalau orang Jawa bilang saknyuan, tanpa memakai hijab, boleh nggak keluar rumah saknyuan? Nyuk metu maneh. Boleh nggak? Saya jawab, tidak boleh ibu. Loh, sebentar tok Ustad. Joko kelambi celput ngono, sampai digambar celput ngono, Pak. Iki ya apa sih wong iki rek? Iki bojone sapa iki? Yakin suaminya menderita punya istri seperti ini. Mboten angsal ibu. Ngewel, Pak. Ngene lho, Bu. Pertanyaan saya satu, jenengan sudah balik napa dereng? Nek sampean pun balik gak oleh, Bu. Nek sampean durung balik nang pasar gak apa-apa sampean ngono. Nggih sampun Ustaz, ya wis nek ngono, gak oleh. Mosok Ustaz mek ngene tok kok ribet. Sing ribet iku awakmu dudu aku kok. Kan kadang-kadang wanita itu harus pakai jilbab dulu. Kan kalau keluar ngambil tok kan gak ngene Bu. Boleh, tak bolehkan sekarang dengan syarat. Siji, iku perumahan khusus wong wedok tok. Tambah repot ta awakmu? Gitu, tambah repot toh. Intine Bu, intine wanita itu keluar dari rumahnya itu jangan sampai nampak aurat. Sampean repot golek jilbab kesuwen pakai helm ora apa-apa. Nek gak ngono ya panci tak cemplong. Kayak nglebokno ndek ndas sampean. Metu ora apa-apa ngono lho. Sing penting aurat sampean niku ketutup apa karungan blesekno ora apa-apa. Kok si angel wong nutup rambut ae. Walaupun kresek lah wis to. Nggih to? Wong dikandani aurat kok sing sak seleput, sak nyuk apa ae. Saya yakin suaminya menderita. Sampun paham niki nggih? Nah, jadi dengan orang tua tidak boleh demikian. Nah, makanya kenapa dikhususkan untuk orang tua? Karena kalau sudah orang tua masuk di dalam ranah tua lansia, itu semuanya berubah, Pak. Memang ujian kita pada orang tua itu di saat orang tua sudah lanjut usia. Memang seperti itu. Jadi konco-koncone wong tua niku teko kabeh. Napa mawon cerewet. Itu datang dia nanti. Yang kemarin biasa begitu masuk usia tua mulai cerewet, purian, gitu. Terus gopok, ngerti gopok sampean? Mangan ngene sakit, gak oleh ngamuk, tuku dewe, lu ngono iku lho. Itu orang tua, dan di situ kita nggak boleh berkata, nggak boleh. Ngaten. Pun saged dipahami? Kula mboten usan jelasno sing tegas ya apa iki ngono lho. Iku penjelasannya. Jadi dengan orang tua memang harus bersabar dan bersabar. Nggih. Lah carane niku sing penting mangke. Apa itu semuanya? Mengikhlaskan ibadah ini kepada Allah. Nek kula mbek sampean ngeramut napa kemawon termasuk orang tua, Nah ini kadang-kadang ibu-ibu niku ngeramut kucing niku sabar. Kucing mencret niku ditimpal, dicewoki, sakit titik dikonang dokter. Iku kucing. Saya ini sok ngeramut kucing begitu halus, begitu lembut, gak sambatan. Ngeramut wong tuamu kok sambat. Memang wong tuamu luwih kecil daripada kucing. Paham nih? Nah, sama dengan bapak-bapak yang suka merawat burung itu. Burung dioyong-oyong ngalor ngidur, anake ngrenyek-ngrenyek, ojo ngalem-ngalem. Ngono.
Terus burungnya dilatih bersiul sampai berapa irama dia hafal. Anak gak diajari apa-apa. Nek perlu Pak, nek perlu sampean duwe burung, ajarono surat Al-Ikhlas. Oleh pahala ta sampean. Ojo diajari bersiul, ajarono surat Al-Ikhlas. Nek iso sampean oleh pahala ta? Gak oleh sampean. Ajari anakmu. Jelas niki? Nah, jadi tolong kita yang dikaruniai oleh Allah adanya orang tua, minta tolong kepada Allah. Ya, dalam perawatan minta tolong kepada Allah supaya dilapangkan hati kita, dikuatkan jiwa kita, dibersihkan niat kita. Kalau kita melakukan sesuatu ada yang dicari, ada yang diharapkan, sesuatu yang berat itu akan menjadi ringan, sesuatu yang sulit itu akan menjadi mudah. Diingat-ingat, kalau jenengan diuji orang tua tadi seperti ini sudah beban, jenengan kisah di dalam kisahnya Syekh Sa'ad Al-Atiq itu menceritakan ada seorang pemuda diuji oleh Allah dengan orang tuanya yang gila. Sampeyan simak video itu, bagus sekali. Lalu bandingkan kita merawat orang tua yang sehat, yang normal, hanya saja temperamentalnya bermasalah. Ini orang tuanya gila. Dari mulai usia 10 tahun anak ini sudah mendampingi orang tuanya, ibunya ini, dan terus diludahi, dicaci maki di depan orang banyak. Apalagi kalau ke rumah sakit itu dia lari-lari di rumah sakit, dikejar oleh anaknya. Udah ketangkep, anaknya dicaci maki di depan orang banyak, dan dia tidak pernah mengeluh. Kenapa? Sampai dokter mengatakan, apakah kau tidak ingin merawat orang tuamu di rumah sakit sehingga kamu bisa menjalani hidupmu dengan normal? Apa kamu sudah menikah? Belum. Apa yang menjebak kamu gak nikah? Kata dokter. Ya, saya harus mendampingi orang tua saya. Saya takut kalau menikah istri saya gak mau menerima ibu saya. Subhanallah. Aku bantu, kata dokter tersebut, aku bantu untuk mengantarkan ibumu tak kasih rujukan supaya kamu dipermudah untuk menitipkan orang tuamu di rumah sakit jiwa. Terus anak ini tetap, saya nggak mau, saya ingin tetap merawat orang tua saya. Lalu ditanya, apa yang kamu cari sebenarnya? Berat mas ngeramut ini, sehingga kamu tidak bisa menjalani kebutuhan hidupmu sebagaimana umumnya manusia. Saya coba, apa yang menyebabkan kamu demikian? Kok bertahan, kok kekeh ingin merawat orang tuamu? Dan kamu tidak ingin menitipkan orang tuamu di rumah sakit jiwa. Apa kata pemuda ini? Dia mengatakan, saya ingin menetapkan, saya ingin menitipkan, namun aku ingin merawat sendiri. Dan aku pertahankan itu karena aku berharap pintu surga tetap disediakan untukku, katanya. Pintu surga tetap disediakan untukku. Aku ingin itu, bukan apa-apa yang ku cari. Subhanallah. Sekarang mari kita lihat mana beban-beban kita dibandingkan dengan pemuda ini. Dan apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Ibu kita jauh lebih sengsara ketika membesarkan kita daripada kita merawat orang tua kita. Dan beliau membesarkan kita, perjuangan, pengorbanan, harta, waktu, pikiran, jiwa ditumpahkan tanpa sedikit pun mengeluh, dengan doa-doa kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan semoga Allah menolong kita semuanya untuk bisa memperbaiki diri dan mempersembahkan ibadah yang terbaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.